Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone. Ini sebenarnya bukan keluaran terbaru tapi masih cukup relevan, masih cukup layak dipertimbangkan untuk saat ini. Ini adalah Xiaomi Mi 10T Pro. Ini sebenarnya nggak ada niatan buat ngulas smartphone ini karena ada titipan, jadi ya sekalian aja dibahas di sini. Ini smartphone ini kelebihannya adalah dilengkapi dengan kamera utama ultra clear kamera 108 megapiksel dan dilengkapi dengan layar dengan refresh rate 144 Hz, tapi sayangnya dia masih IPS. Tapi konon katanya ini IPS-nya IPS versi bagus ya, karena mahal. Kemudian ini udah ditenagai Snapdragon 865, jadi kenceng banget dan baterainya gede yakni 5000 mAh. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana? Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini smartphone Xiaomi Mi 10T Pro nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian. Ini tentu saja unit smartphone-nya. Saya dapat varian warna silver. Kemudian kita dapat SIM card ejector. Kita dapat adapter USB Type-C to audio 3,5 mili. Kemudian ada ucapan selamat dari Alvinse. Kemudian ada panduan pengguna dan kartu garansi. Kemudian kita dapat softcase bening. Kemudian ini dapat charger. Ini dayanya bisa sampai 33 watt ya. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian smartphone Xiaomi Mi 10T Pro. Oke guys, ini smartphone Xiaomi Mi 10T Pro nya sudah saya lakukan unboxing. Dan ini adalah tampilannya. Ini dari sisi belakang keren banget. Ketika dipegang tuh berasa premium karena framenya itu terbuat dari metal dan berasa kuat banget. Kemudian kita lihat di sini bentuk housingnya keren. Ini housingnya ada satu buah kamera besar di atas, sementara dua kamera lainnya berada di bawahnya. Kemudian ini casing belakangnya ini terbuat dari bahan kaca yang berasa premium banget. Kemudian finishingnya itu matte ya, jadi dia nggak glossy banget dan tidak meninggalkan jejak sidik jari. Kalau kita pegang begini nggak gampang kusam ya. Kemudian selain itu pinggirannya di sini agak melengkung. Ini keren banget, jadi ketika digenggam tuh enak. Cuman memang ukurannya memang agak besar, agak lebar gitu, dan bobotnya lumayan karena baterainya 5000 mAh. Kemudian kita lihat di sini housing kameranya memang agak sedikit menonjol. Oke, kita lihat dari sisi depan ini selain pansel untuk menempatkan kamera depan juga ada earpiece-nya di sini. Juga ada sensor-sensornya seperti ambient light sensor dan proximity sensor. Sementara di bawahnya tidak ada tombol apapun. Sementara di sisi belakang ada 3 buah kamera dengan housing seperti ini. Dan di sini ada logo Xiaomi. Oke, kemudian di sisi atas di sini ada infrared blaster. Kemudian ada speaker grill yang kedua. Kemudian ada mikrofon. Sementara di sisi kanan di sini ada tombol power terintegrasi dengan fingerprint sensor, dan di sini ada tombol volume rocker. Sementara di sisi kiri tidak ada tombol atau port apapun. Sementara kita lihat di sisi bawah ini ada speaker grill yang kedua, mikrofon, port USB Type-C, dan ini ada slotnya. Kita coba buka. Ini tampilan slotnya dari Xiaomi Mi 10T Pro ya. Oke, impresi awal smartphone ini desainnya cukup keren, build quality-nya benar-benar premium, solid dan berasa kuat banget. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana dalaman smartphone-nya, kita lakukan setup terlebih dahulu. Setelah saya mencoba, ternyata layar IPS dari Mi 10T Pro ini sangat bagus dan bisa menghasilkan warna hitam yang pekat. Nih bisa dilihat di sini warna hitamnya cukup pekat. Ya memang nggak sepekat layar AMOLED, tapi ini untuk sekelas IPS benar-benar pekat banget. Layarnya hitamnya benar-benar pekat, dan warna yang keluar juga dari layarnya itu cukup punchy ya. Jadi warnanya itu benar-benar gunjreng, walaupun gak segunjreng AMOLED, tapi ini IPS-nya termasuk sangat bagus banget. Jadi untuk kelas flagship nggak malu-maluin menurut saya. Kemudian untuk kelebihan lain adalah refresh rate layarnya itu adalah 140 Hz. Jadi kalau kita scroll begini terasa mulus banget, dan kita bisa atur refresh rate ini melalui menu setting di sini.
Kita bisa milih antara high 144 Hz, kemudian di bawahnya ada 90 Hz untuk medium, dan paling bawah ada 60 Hz. Kalau kita pakai 144 Hz memang mulus banget, tapi kalau pengen hemat baterai kita bisa ke 60 Hz. Ini respon touchscreen-nya cukup responsif dan sejauh ini akurat ya. Jadi kualitas layarnya itu bagus, viewing angle-nya juga nggak ada masalah. Sebagai smartphone kelas premium ya, walaupun bukan flagship tapi premium, ini udah bagus banget. Kemudian untuk aplikasi bawaan dari Mi 10T Pro ini ternyata lumayan banyak ya. Di sini ada Google Apps ya, seperti biasa ada Google dan segala macamnya. Kemudian di sini kita lihat ada Lazada, ada Netflix, ada Mi Store. Kemudian di sini ada Amazon Shopping, Facebook, TikTok, WPS Office, LinkedIn, IQ, dan kemudian ada Snack Video dan Booking.com. Ini aplikasi yang nggak kepake bisa dihapus ya, bisa di-uninstall. Ini fitur keamanan dari Mi 10T Pro ini cukup lengkap, ada screen lock, fingerprint sensor, face unlock, dan Bluetooth unlock. Ini Xiaomi Mi 10T Pro ini masih menggunakan MIUI versi 12.0.1 dan ini dapat update ke MIUI versi 12.0.4, tapi saya belum melakukan update. Dan ini masih menggunakan sistem operasi Android 10. Ini kemungkinan bakal dapat Android 11 seharusnya sih. Ini smartphone saya adalah varian 128GB dan memori yang kosong ada 109,34GB dari 128GB. Berikutnya kita coba di info HW. Di sini kelihatan dia adalah smartphone Xiaomi Mi 10T Pro dengan resolusi Full HD, dan ini kamera utamanya menggunakan sensor Samsung HMX 108MP. Kemudian untuk ultra wide angle-nya ada OmniVision OV13B10, kemudian ada kamera S5K3T2, ini kalau nggak salah kamera depannya, dan kemudian ada S5K5E9, itu kalau nggak salah untuk makronya. Ini menggunakan chipset Snapdragon 865. Ini masih sangat powerful banget buat mainin game-game sekarang. Ini menggunakan nama sandi Apollo dan masih menggunakan Android 10. Ini layarnya menggunakan refresh rate 144 Hz. Ini salah satu kelebihan dari Mi 10T Pro ini adalah sisi kameranya yang dilengkapi dengan 3 buah kamera belakang dengan kamera utama 108MP, kemudian kamera ultra wide angle 13MP, dan yang terakhir adalah kamera makro dengan resolusi 5MP. Kemudian di sini kamera utamanya itu sudah dilengkapi dengan fitur OIS. Kemudian kita lihat dari menunya, di sini ada menu HDR, AI, kemudian ada filter, Google Lens, dan di sini kita bisa buka setting, ada mengatur aspek rasio, timer, kemudian ada movie frame, show grid line, makro, dan time burst, dan ada settingan lainnya. Kita coba. Di sini ada watermark, kita bisa aktifkan custom watermarknya. Kemudian di sini ada live tips dan segala macamnya, ada beberapa pengaturannya. Kemudian kita lihat di sini ada mode yang tersedia, ada mode Pro. Kita bisa mengatur white balance, fokus, shutter speed, ISO, dan EV. Kemudian kita bisa mengatur lensa juga. Di sini ada mode video, kita bisa merekam sampai resolusi 8K. Kemudian ada mode foto, kemudian ada mode portrait. Dan kita lihat menu yang lain. Ini ada mode night, mode 108MP, short video, panorama, dokumen, vlog, slow motion, time lapse, dan dual video, juga ada long exposure dan clone. Modenya cukup lengkap. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasil jepretan kamera Xiaomi Mi 10T Pro ini. Kita coba klik di sini. Ini beberapa hasil jepretannya. Ini detailnya dapat banget. Fokusnya juga akurat, dan di sini detailnya itu warnanya juga oke, detailnya mantap ya. Untuk ukuran harga 5 jutaan ini detailnya bisa dikatakan salah satu yang terbaik. Kemudian ini untuk kamera depan. Kamera depannya itu bagus juga karena detailnya dapat. Ini mode portrait, cukup rapi walaupun rambut saya ini agak keriting ya. Kemudian detailnya juga oke. Di sini kita lihat rambut dan jenggotnya itu terlihat detail banget. Ini mode biasanya, detailnya masih bisa dipertahankan ya. Kemudian kita lihat kamera makronya. Di sini kamera makro mampu menghasilkan detail yang bagus. Biasanya kamera makro itu jelek, tapi untuk Mi 10T Pro ini enggak. Ini kamera makronya bagus banget. Kemudian ini adalah kamera ultra wide angle-nya yang resolusinya 13MP. Ini fix focus, tapi lumayan detailnya.
Kemudian ini adalah kamera utama. Ketika di zoom masih sangat detail banget, ini sampai tulisannya kelihatan. Kemudian kita zoom 2 kali, hasil detailnya masih bagus. Kita masih bisa melihat tulisannya dengan baik walaupun jaraknya cukup jauh. Oke, impresi awal kamera depan maupun belakang dari Mi10T Pro ini bisa dikatakan yang terbaik di kelasnya karena sensornya gede dan optimasinya juga udah bagus. Berikutnya kita coba suara ringtone dari Mi10T Pro. Oke, ini impresi awal suara speaker dari Mi10T Pro ini sangat nyaring sekali suaranya dan jernih. Kemudian ya sangat-sangat lebih dari cukup buat nonton film atau mungkin dengerin musik. Dan ini karena 2 buah speaker jadi ada efek stereonya yang kita nggak bisa temuin di speaker mono. Oke, secara umum Xiaomi Mi10T Pro ini adalah smartphone dengan harga 5 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan, terutama yang nyari kamera bagus dan performa kenceng. Ini baterainya juga oke dan layarnya walaupun IPS ternyata kualitasnya cukup bagus. Oke, sampai di sini dulu ulasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.